Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengaruh kondisi mikroklimate inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Sancan Benopan dengan NIM 005, terus ada Jaki Ramadan dengan NIM 006, Deta Aprilianto NIM 007, Ganis Pujanggraini dengan NIM 039, Fajrina Widianata dengan NIM 053, Ajay Rafid Alvaro dengan NIM 061, Weli Aspamawati dengan NIM 121, Erlangga Ananta dengan NIM 142. Latar belakang. Penetasan telur adalah proses kritis dalam budidaya unggas. Faktor lingkungan dalam inkubator seperti suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara sangat mempengaruhi keberhasilan penetasan. Pengaturan parameter yang tepat dapat meningkatkan tingkat penetasan dan kualitas anak ayam. Rumusan masalah. 1. Faktor lingkungan apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan? 2. Mengapa hasil penetasan pada mesin tetas 1 lebih rendah dibandingkan mesin tetas 2? 3. Bagaimana induk dan telur mempengaruhi keberhasilan penetasan? 4. Apa interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimate inkubator? Tujuan. 1. Faktor lingkungan apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan? 2. Tujuan. 1. Menjelaskan faktor lingkungan yang mempengaruhi penetasan. 2. Menganalisis perbedaan hasil penetasan antara mesin tetas 1 dan 2.
Faktor lingkungan dalam inkubator yang ke satu, suhu ideal untuk penetasan telur ayam adalah antara 100 sampai 103 derajat Fahrenheit. Suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan kematian embrio. Suhu terlalu rendah dapat menyebabkan cacat. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan ideal berkisar antara 60 sampai 70%. Kelembapan rendah dapat menyebabkan telur mengering. Kelembapan tinggi dapat mempengaruhi penguapan. Yang ketiga, ventilasi. Sirkulasi yang baik penting untuk pasokan oksigen dalam pembuangan karbon dioksida. Yang keempat, pembalikan telur. Pembalikan telur secara berkala mencegah embrio menempel pada kulit telur. Yang kelima, kebersihan. Indikator harus bersih dan bebas dari kontaminasi untuk melindungi embrio. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, ventilasi, pembalikan telur, dan kebersihan sangat mempengaruhi keberhasilan penetasan. Karena kondisi ini menentukan kesehatan embrio dan kemampuan mereka untuk memba- Ya, selanjutnya perbandingan antara mesin tetes 1 dengan mesin tetes 2. Yang pertama yaitu pengaturan suhu. Pada mesin tetes 1, suhunya yaitu 36,5 derajat Celcius, sedangkan mesin tetes 2 suhunya 37,5 derajat Celcius, di mana mesin tetes 2 suhunya lebih optimal. Kemudian kedua, pengaturan kelembaban. Mesin tetes 1 kelembabannya 60%, sedangkan mesin tetes 2 kelembabannya 70%, di mana mesin tetes 2 mendukung perkembangan embrio. Kemudian yang ketiga, hasil penetasan. Daya tetes mesin tetes 1 85%, sedangkan daya tetes mesin tetes 2 95%. Yang berarti mesin tetes 2 hasil penetasannya lebih tinggi. Kemudian yang keempat, kesehatan anak ayam. Grade out mesin tetes 1 yaitu 3%, sedangkan grade out mesin tetes 2 itu 1%, di mana mesin tetes 2 anak ayam lebih sehat. Kemudian yang kelima, faktor usia induk. Induk berumur lebih tua 32 sampai 40 minggu menghasilkan telur berkualitas lebih baik dibandingkan induk muda, yaitu antara 24 sampai 34 minggu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa mesin tetes 2 menunjukkan hasil penetasan yang lebih baik dibandingkan mesin tetes 1 karena pengaturan suhu dan kelembaban yang lebih optimal yang menciptakan kondisi ideal bagi embrio untuk berkembang. Selanjutnya ada pengaruh induk dan telur terhadap keberhasilan penetasan.
Yang pertama ada kualitas induk. Induk yang sehat dengan nutrisi seimbang menghasilkan telur berkualitas tinggi. Yang kedua, kualitas telur. Telur dengan cangkang kuat melindungi embrio dari faktor eksternal. Yang ketiga, nutrisi. Yang ketiga ada nutrisi dalam telur. Kandungan gizi dalam telur penting untuk pertumbuhan embrio. Yang keempat, faktor genetik. Induk dari garis keturunan unggul meningkatkan peluang keberhasilan penetasan. Yang terakhir, lingkungan inkubasi. Kondisi inkubasi yang optimal atau suhu dan kelembaban sangat berpengaruh pada hasil penetasan. Kualitas induk dan telur yang dihasilkan berperan penting dalam menentukan keberhasilan penetasan. Karena telur berkualitas tinggi memberikan nutrisi yang diperlukan dan perlindungan bagi embrio selama proses inkubasi. Interaksi kualitas telur dengan kondisi mikroklimate inkubator. 1. Kualitas telur dipengaruhi oleh kesehatan induk, umur, dan nutrisi. 2. Ciri-ciri telur berkualitas baik. Cangkang kuat, putih telur jernih, kuning telur bulat. 3. Kondisi mikroklimate. Suhu ideal antara 100 sampai 103 derajat Fahrenheit. Kelembapan awal antara 40% hingga meningkat menjadi maksimum sekitar 70%. 4. Dampak suhu tidak stabil. Suhu yang tidak stabil merusak embrio, terutama pada telur berkualitas tinggi. 5. Pengaruh kelembapan. Kelembapan rendah mengakibatkan pengeringan, sedangkan kelembapan tinggi mengganggu perkembangan embrio. 6. Sirkulasi udara. Penting untuk distribusi suhu dan kelembapan. Kualitas telur buruk membuat embrio sulit beradaptasi dengan kondisi mikroklimat yang tidak ideal. Interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimate inkubator sangat menentukan tingkat keberhasilan penetasan, karena kualitas telur yang baik akan lebih mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang optimal selama inkubasi. Kesimpulan 1. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, ventilasi, kembalikan telur, dan kebersihan sangat mempengaruhi keberhasilan penetasan. 2. Mesin tetas mesin tetas 2 menunjukkan hasil penetasan yang lebih baik. Yang lebih baik. Dibanding mesin tetas 1 karena pengaturan suhu dan kelembapan yang lebih optimal.
3. Kualitas induk dan telur yang dihasilkan berperan penting dalam menentukan keberhasilan penetasan. 4. Interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimat inkubator sangat mempengaruhi sistem. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Ya, untuk Iza silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza-Nur Maktuba dengan NIM 109 dari kelompok B. Izin bertanya, apakah ada perbedaan dalam keberhasilan penetasan antara inkubator manual dan otomatis terkait dengan pengaturan mikrolimate? Dan jelaskan. Terima kasih. Boleh diulang nggak, Iza? Pelan-pelan. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan dalam keberhasilan penetasan antara inkubator manual dan inkubator otomatis terkait dengan pengaturan mikrolimate? Dan jelaskan. Terima kasih. Ya, apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin cukup. Izin menjawab pertanyaan dari Iza. Apakah ada perbedaan dalam keberhasilan penetasan antara inkubator manual dan otomatis terkait dengan mikrolimate? Dan jelaskan.
Untuk keberhasilan inkubator otomatis biasanya memberikan hasil yang lebih konsisten karena kemampuannya untuk mempertahankan mikrolimate yang stabil, yang sangat penting dalam proses penetasan. Sistem otomatis cenderung mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau fluktuasi mikrolimate. Sedangkan untuk inkubator manual bisa berhasil jika dioperasikan dengan baik. Tetapi ada lebih banyak ruang untuk kesalahan dalam pengaturan suhu dan kelembaban yang dapat mempengaruhi tingkat penetasan. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.